Setelah aku putus dengan CEO wanita yang sombong dan pergi belajar ke luar negeri, CEO wanita itu menangis histeris. 3 tahun kemudian, ketika aku kembali, di sisinya, sudah ada seorang pria tampan yang menawan. Dia berkata dingin kepadaku, "Ini pacar baruku. Kami sangat mesra. Bahkan melebihi cintaku padamu." Belum selesai dia bicara. Kakaknya di belakangnya menendang dan berkata, "Pura-pura apa? Terbang ke luar negeri 2 kali seminggu. Diam-diam mengintip orang lain itu, anjing. Setelah pergi selama 3 tahun, kau dengar Liu Ruyan telah banyak berubah. Menjadi seorang CEO wanita berwajah dingin. Bukan lagi si Changmeng yang ku kenal. Sejujurnya aku sedikit menantikannya. Tapi dia membawa kakaknya sendiri untuk pamer kemesraan di depanku. Mencoba untuk memprovokasiku. Perilaku bodoh seperti ini selalu menegaskan padaku. Bintang tetaplah bintang. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Aku hanya bisa pasrah. Aku dan kau adalah teman masa kecil. Bukankah aku dan kakakmu juga tumbuh bersama? Apa kau pikir selama 3 tahun aku di luar negeri, kepalaku ditendang keledai atau terjepit pintu, sehingga saat kembali aku tidak mengenali orang lagi?" Liu Ruyan mendengarnya dan matanya berbinar. "Jadi kau mengakui bahwa kau dan aku adalah teman masa kecil?" Kakak Liu menghela napas pasrah. Wajahnya yang tampan sampai berkerut. "Jangan pedulikan dia. Dia dengar kau akan kembali. Dia begitu senang sampai tidak bisa tidur seminggu. Iya memang sudah tidak tinggi. Kau tahu itu. Ditambah kurang tidur. Dia sudah hampir jadi orang bodoh." Aku menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun ini, kau, paman, dan bibi benar-benar telah bekerja keras. Kakak Liu mengambil koper dari tanganku, melemparkannya pada Liu Ruyan. "Ayah dan ibu juga sangat senang kau kembali. Mereka meminta ART memasak 1 meja penuh. Semuanya makanan kesukaanmu. Mereka menunggumu untuk menyambut kedatanganmu." Hatiku terasa hangat, seolah seberkas sinar matahari musim dingin menyinari hatiku. Namaku Haiqiang. Keluarga He dan keluarga Liu memiliki hubungan baik dari generasi ke generasi. Tapi keluarga kami dalam mendidik keturunan tidak seserius keluarga Liu. Sikap orang tuaku terhadapku adalah yang penting hidup. Mereka selalu sibuk bepergian. Sebagian besar waktuku kuhabiskan di rumah keluarga Liu. Ketika menyebut orang tua, yang muncul di benakku pertama adalah wajah ramah kedua tetua keluarga Liu. Mereka melihatku tumbuh dewasa, memperlakukanku seperti anak kandung mereka sendiri. Sangat menyayangiku. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Mereka memegangku dan bertanya kabar. Paman Liu bahkan matanya memerah karena terharu. Dengan susah payah baru bisa menenangkannya. Dalam suasana hangat ini, seorang CEO wanita berwajah dingin duduk di sofa, tidak jauh dariku. Sepertinya mencoba mempengaruhi sekitar dengan oranya. Tapi tidak ada yang menyadari keberadaannya. Dia hanya bisa sesekali mendengus, mencoba menarik perhatian semua orang. Meskipun begitu, tetap tidak ada yang mempedulikannya. Bahkan tidak ada yang mengajaknya makan malam bersama. Dia hanya bisa diam-diam duduk di meja makan. Diam-diam memakan iga babi asam manis. Alasan dia bersikap dingin padaku adalah karena 3 tahun lalu dia pernah memohon agar aku tetap tinggal. Tapi aku tetap dengan tegas meninggalkannya. Menaiki pesawat yang terbang ke negara lain. Liu Ruyan menunduk dan menggigit iga babi asam manis dengan keras. Matanya penuh kebencian padaku. Seolah-olah seorang istri kaya yang ditinggalkan. Hatiku merasa sedikit bersalah dan juga tak berdaya. Saat itu, kakak tertua keluarga Liu bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Aku meletakkan sumpitku dengan perlahan. Mengusap mulutku dengan serbet. Kali ini aku kembali dan tidak berencana pergi lagi. Aku berencana untuk mengembangkan karir di dalam negeri. Liu Ruyan mendengus pelan. Suaranya terdengar sedikit jenaka, seolah-olah kegembiraan di hatinya. Tanpa sengaja keluar dari sudut bibirnya, terdengar seperti melodi lucu dari Zukali. Dia tidak bisa menahan tawa, namun masih berkata dengan nada sedikit menantang. 3 tahun lalu, aku memohon padamu untuk tinggal. Kau pergi tanpa menoleh. Sekarang, kalau masih ingin bekerja di perusahaan kami, aku harus mempertimbangkannya dengan baik. Kakak Liu yang duduk di samping menamparnya. "Makan saja tidak bisa menutup mulutmu." Aku menatapnya. Meskipun hatiku sedikit tak berdaya,
Tapi aku tetap menjawab sambil tersenyum. Telinga mana yang kau pakai? Untuk mendengar aku bilang mau bekerja di bawahmu? Mata Liu Ruyan melotot dengan nada sedikit menghina. Lalu kau mau pergi kemana? Apa kau mau bergabung dengan perusahaan kecil yang tidak bermutu itu? Setiap hari sibuk mencari klien. Aku belajar pembuatan game di luar negeri. Perusahaan Zinky milik keluarga Liu adalah pemimpin di industri ini. Tidak aneh jika dia berpikir begitu. Tapi aku punya rencanaku sendiri. Aku menjawab sambil tersenyum. Aku kembali dengan studio independenku sendiri. Tempatnya sudah dipilih. Sebentar lagi akan resmi dibuka. 3 tahun ini aku di luar negeri bukan hanya belajar, tapi juga merintis usaha. Studioku bernama Kembang Api. Meskipun tidak banyak orang, tapi semuanya adalah ahli. Sebuah game kecil yang kami kembangkan. Berkat gaya visual yang indah dan alur cerita yang menarik, juga memenangkan cukup banyak perhatian di kancah internasional. Liu Ruyan selalu memperhatikanku. Seharusnya dia tahu semua ini. Tapi dia masih bergumam setengah percaya, setengah ragu. Studio sekecil itu bisa membuat game bagus apa? Bukankah itu hanya seperti main rumah-rumahan? Aku beralih ke orang tua Liu. Bertanya dengan nada sedikit bercanda. Bolehkah aku memberinya pelajaran sedikit? Mulutnya terlalu kurang ajar. Setelah selesai makan, aku menolak tawaran orang tua Liu untuk menginap. Ayah Liu berkata dengan sedikit penyesalan. Kamarmu di rumah masih kami siapkan. Hatiku terasa hangat. Aku tersenyum dan menjawab. Lain kali, aku pasti akan menemanimu dengan baik. Sekarang baru kembali ke negara ini. Banyak urusan di studio. Aku harus mengawasinya sendiri. Sebelum kembali ke negara ini, aku sudah memilih lokasi untuk studio. Tempatnya tidak besar, tapi lokasinya sangat bagus. Penataan dasar baru saja selesai. Tiba-tiba seorang tamu tak diundang datang. Siapa di antara kalian Hai Qiang? Meskipun dia bertanya, tapi matanya menatap lurus ke arahku. Cheng Yi, asisten Liu Ruyan, juga teman sekelas kami di SMA. Dia bersikap sangat angkuh. Sambil merapikan dasinya, dia menatapku dengan tatapan menantang. Orang-orang di studio menoleh ke arahku. Aku memberi isyarat agar mereka melanjutkan pekerjaan. Tidak perlu peduli. Cheng Yi melihat tidak ada yang mempedulikannya. Berjalan menghampiri dengan kening berkerut. Sepatu kulitnya berbunyi kelak-kelak di lantai. Aku tetap tidak mempedulikannya. Dia akhirnya tidak tahan. Mengetuk mejaku dengan jarinya. Hai Qiang. Aku mendengus pelan. Menjawab dengan nada sedikit arogan. Bukankah kau tidak mengenalku? Cheng Yi menarik napas dalam-dalam. Sepertinya berusaha menahan emosinya. Dia tetap mempertahankan sikap arogannya. Aku tidak datang untuk berdebat denganmu. Aku mewakili Zinky untuk membahas kerjasama dengan Kembang Api. Oh, aku mengerti. Aku mengangguk. Mengibaskan tangan menyuruhnya pergi. Seolah-olah mengusir lalat. Akan kupertimbangkan. Silakan pergi dulu. Cheng Yi mendengus dingin, tapi tidak bergerak. Dia memanfaatkan tinggi badannya. Menatapku dari atas. Sudah 3 tahun. Kau masih saja sombong. Masih menganggap dirimu anak emas seperti dulu. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Kembang Api hanyalah studio kecil. Zinky adalah pemimpin industri. Jika kalian ingin bertahan di dalam negeri, kalian harus memanfaatkan kerjasama ini. Aku terus membereskan barang-barangku. Tidak terpengaruh. Kalau mau bicara kerjasama, tunjukkan ketulusan. Prajurit melawan prajurit. Jenderal melawan jenderal. Entah kau bicara dengan asistenku, atau kau suruh Liu Ruyan yang datang menemuiku. Cheng Yi mendengus sambil tertawa. Menunjukkan ekspresi yang sudah diduga. Ternyata masih belum bisa melupakan Nona Liu. Asal ada kesempatan. Langsung ingin mendekat. Zaman sudah berbeda. Apa kau pikir, Nona Liu bisa kau temui begitu saja? Aku meliriknya. Lalu mengeluarkan ponsel dan menelpon. Telepon cepat diangkat. Aku langsung berkata, kemarilah. Setelah menutup telepon, aku menghitung waktu. Cheng Yi masih melontarkan sindiran. Tapi Liu Ruyan sudah bergegas mendorong pintu masuk. Perjalanan setengah jam. Dia sampai dalam 20 menit. Ada butiran keringat halus di dahinya. Tapi matanya berbinar-binar. Mencari aku. Cheng Yi melebarkan matanya tak percaya. Aku tertawa kecil dan berjalan ke depannya. Mendekat ke telinganya dan berkata, kebetulan sekali.
Liu Ruyan ternyata benar-benar bisa kutemui kapan saja aku mau. Liu Ruyan sepertinya baru menyadari ada orang lain di sampingnya. Citranya di depan umum, masihlah seorang CEO wanita yang dingin dan angkuh. Tadi dia terlalu bersemangat. Sedikit banyak jadi malu. Dia terbatuk 2 kali dengan wajah memerah. Tapi tetap bersikap profesional. Aku cukup tahu kemampuan kembang api. Aku datang sendiri juga sebagai bentuk penghargaan dari Zinky. Aku tidak berkomentar. Ini memang kesempatan yang sangat baik bagi kembang api untuk menancapkan kaki di dalam negeri. Liu Ruyan menarik kursi dan duduk di hadapanku. Aku menyingkirkan barang-barang yang belum rapi di atas meja ke samping dan mulai serius membahas kerjasama dengannya. Proyek yang ingin dikerjasamakan oleh Zinky sebenarnya sederhana. Sederhananya adalah ingin mengalihdayakan bagian seni dari sebuah game kecil kepada kembang api. Ini juga keahlian kembang api. Aku tahu betul kualitas seniman kembang api. Game kecil ini tidak besar. Bagi studio kalian, ini bukan hal yang sulit. Soal bayaran bisa dibicarakan. Kalian tidak akan rugi. Dan dengan pengaruh Zinky di dalam negeri, masih bisa membuat nama kembang api dikenal semua orang dalam waktu singkat. Ini 100% menguntungkan bagi kalian. Liu Ruyan menjelaskan dengan sangat serius. Bahkan sampai memohon agar aku mau bekerja sama dengannya. Aku juga bisa melihat, ini adalah caranya untuk membantuku secara tidak langsung. Sorot matanya terlalu membara. Aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Hanya saja Cheng Yi benar-benar tidak bisa diam. Kami sedang baik-baik membahas kerjasama di sini. Tiba-tiba dia meletakkan tangannya di bahu Liu Ruyan. Dengan sengaja merendahkan suaranya. Nona Liu, lelah ya? Biar saya pijat bahu Anda. Terlihat jelas Liu Ruyan gemetar. Seperti tersengat listrik. Dia menepisnya sambil mengerutkan kening. Berkata, tidak perlu. Meskipun hanya menolak, nadanya seperti sedang memarahi. Cheng Yi tidak menyerah. Dia menuangkan segelas air lagi untuk Liu Ruyan. Maklum, studio kecil. Tehnya juga seadanya. Nona Liu mungkin tidak terbiasa. Minum air putih dulu saja. Yeah. Aku tersenyum dingin. Cheng Yi ini sebentar memijat bahu Liu Ruyan. Sebentar menuangkan air. Sebentar lagi melontarkan kata-kata sindiran. Sederhananya, dia sedang mengganggu secara diam-diam. Sikap arogannya tadi sudah cukup membuatku mengerti. Dia sama sekali tidak ingin kembang api dan Zinky mencapai kesepakatan kerjasama. Lebih baik kukatakan dengan jelas. Dia tidak ingin aku dan Liu Ruyan terlalu banyak berhubungan. Aku orangnya sabar. Aku juga tidak mau berurusan dengannya. Tapi aku tidak tahan dengan provokasinya yang berulang kali. Saat Liu Ruyan pergi ke toilet, Cheng Yi langsung mendekatiku. Kau pikir Nona Liu begitu peduli padamu, sehingga mau menerima teleponmu dan bergegas datang? Jangan terlalu percaya diri. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Di hati Nona Liu sudah tidak ada lagi dirimu. Lihatlah aku. Selama 3 tahun ini aku selalu bersamanya. Waktu yang kami habiskan bersama lebih lama dari siapapun. Kami sudah seperti keluarga. Kami sangat akrab. Hubungan kami lebih kuat dari emas. Kau itu lalat. Tidak akan bisa hinggap di telur yang tak bercelah ini. Cheng Yi menatapku dengan tatapan penuh provokasi. Memamerkan hubungan dekat yang sama sekali tidak ada. Aku tidak tahan lagi. Setelah terdiam sejenak, aku langsung berdiri. Cheng Yi mundur 2 langkah dengan waspada. Kau mau apa? Aku memutar bola mataku. Takut apa? Masa aku akan memukulnya? Liu Ruyan masuk dari pintu dan melihat suasana tegang ini. Dia sedikit terkejut. Aku mengulurkan tangan dan meraihnya. Aku memegang kerah baju Liu Ruyan, menekan kepalanya dan langsung menciumnya. Dia terkejut. Dia panik. Dia menutup mata dan menikmati. Dia terkejut. Dia marah. Dia menggertakkan giginya. Setelah ciuman yang lama, kami berpisah. Aku mengusap bibirku, menatap tajam ke arah Cheng Yi. Masih ada yang mau dikatakan. Cheng Yi sepertinya sadar diri. Liu Ruyan wajahnya memerah, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dari sela-sela jarinya, terdengar suara bergumam. Cheng Yi, kau kembali ke perusahaan dulu. Cheng Yi tidak rela, tapi juga tidak berdaya. Sebelum pergi, dia masih melototiku dengan tajam.
Hatiku merasa puas. Aku menoleh ke belakang. Liu Ruyan berjongkok di sudut, menyembunyikan seluruh wajahnya di tangannya. Bahkan daun telinganya merah seperti mau berdarah. Aku baru saja mau menertawakannya. Kulitnya masih setipis itu. Tapi aku melihat bahunya seperti bergetar sedikit. Sial! Dia menangis lagi. Aku segera mencoba melepaskan tangannya. Benar saja. Kulihat matanya berkaca-kaca. Ujung hidungnya memerah. Menatapku dengan mata yang sedikit marah. Suara sengol yang berat itu penuh dengan rasa sedih. Hai Qiang, kenapa kau selalu suka mempermainkan perasaanku? Dia pernah mengatakan ini sebelumnya. Bahkan saat kami resmi menjalin hubungan. Dia juga bertanya sambil menangis. Kenapa aku selalu suka mempermainkan perasaannya? Sebenarnya bukan aku yang mempermainkannya. Jelas-jelas dia sendiri yang terlalu terbawa perasaan. Saat aku masih sangat kecil, aku ditinggalkan orang tuaku di rumah keluarga Liu dan dipindahkan ke sekolah yang sama dengannya. Saat anak-anak seusiaku nakal dan bermain-main, aku sudah bersikap lebih dewasa dari usiaku. Saat anak-anak lain berbuat onar, ada orang tua yang membela mereka. Sedangkan orang tuaku sibuk mencari uang dan tidak peduli padaku. Aku menumpang di rumah orang, tidak boleh merepotkan paman dan bibi. Saat itu, aku membangun tembok tinggi di dalam hatiku. Bersikap sopan, namun menjaga jarak dengan semua orang. Sampai Liu Ruyan memperhatikanku. Bagaimana bisa aku tidak menyukainya? Dia membelaku. Menghajar preman kecil yang menggangguku sampai babak belur. Dia mengajakku bermain. Di kapal bajak laut, dia menyuruhku memegang tangannya erat-erat. Dia memujiku pintar. Selalu dengan kekaguman dan penghargaan. Dengan tatapan mata yang lugu, memperhatikan setiap gerak-gerikku. Dia seolah-olah menendang, membuka gerbang yang kubangun bata demi bata, menarik tanganku untuk maju, bermandikan cahaya matahari, menarikku juga ke bawah sinar matahari. Maka aku menyatakan cinta padanya. Dia jelas sangat senang, tapi masih berpura-pura angkuh. Sambil hatinya berbunga-bunga, dia malah berkata, "Baiklah, Nona ini akan mempertimbangkannya dengan baik." Seorang remaja yang sedang jatuh cinta mengumpulkan keberaniannya untuk bisa mengatakan, "Aku cinta kamu" di depan orang yang disukainya. Tapi yang didapat malah kenangan seperti ini. Hati tak pelak merasa sedikit kecewa. Lebih banyak lagi rasa kesal. Kalau begitu lupakan saja. Aku menjawab dengan kesal. Lagi pula aku hanya iseng bertanya, "Kalau kau tidak mau, aku akan cari orang lain." Dia langsung terpaku di tempat. Aku juga sadar kata-kataku mungkin sedikit keterlaluan. Baru saja mau minta maaf. Tapi aku melihat wajahnya memerah. Air mata cepat mengalir turun. Saat itu, dia juga menanyakan kalimat ini padaku. "Hai Qiang, kenapa kau selalu suka mempermainkan perasaanku?" Gadis berkemeja putih yang dulu penuh perasaan dan CEO wanita berwajah dingin dengan setelan jas masa kini saling tumpang tindih. Air mata yang sama, namun mengalir di wajah yang sudah matang dan tegar itu. Terus menetes. Aku tidak bisa tidak merenung. Beberapa hal, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, akan tetap sama seperti dulu. Bagaimanapun juga, memang aku yang tanpa permisi menariknya dan menciumnya. Ini salahku. Aku mencium dahinya. Baru saja mau menghibur Liu Ruyan, tapi kulihat dia menyeka air matanya. Dengan hidung merah seperti kelinci kecil, menggertakkan gigi, berbalik dan pergi. Urusan pekerjaan sudah selesai. Aku mau kembali ke perusahaan, minta asisten memijat bahuku dan membuatkan teh. Sampai jumpa lagi. Aku juga tersenyum sambil menggertakkan gigi, menatap punggungnya dan mengumpat dalam hati. Liu Ruyan marah-marah. Tapi, urusan kerjasama tetap tidak terbengkalai. Rincian kerjasama yang detail segera dikirim ke emailku. Game utamanya adalah teka-teki, semacam permainan labirin, ditambah dengan alur cerita. Tapi alur ceritanya ini, semakin kulihat semakin aneh. Pokok utama sejak kecil sudah naksir seorang laki-laki yang menumpang di rumahnya. Terus mengejar, tapi laki-laki itu terus menghindar. Dari rumah ke sekolah, dari toko bunga ke bandara. Setelah bersusah payah melewati begitu banyak rintangan, akhir ceritanya adalah si laki-laki naik pesawat dan pergi. Tokoh utama mengejar, tapi tidak berhasil. Hanya bisa menangis terseduh-seduh.
Selain dugaan menyindir secara tidak langsung. Akhir cerita macam apa ini? Aku berpikir begitu. Maka aku menelepon dan menanyakannya. Jawaban Liu Ruyan. Jelas terdengar sedikit sedih. Kau juga berpikir begitu? Kan? Akhir cerita macam apa ini? Aku terdiam. Memastikan bahwa dia memang sedang menyindir. Liu Ruyan. Jelas-jelas sudah melewati begitu banyak kesulitan. Sudah berjanji akan bersama-sama menghadapi badai. Tapi ternyata, tanpa basa-basi, langsung terbang ke luar negeri selama 2-3 tahun. Entah akan kembali atau tidak. Akhir cerita ini. Aku segera memotong keluhannya. Akhir cerita ini bisa kita ubah. Di seberang telepon, napas Liu Ruyan jelas menjadi lebih cepat. Aku bahkan bisa membayangkan dia mengepalkan tangannya. Dengan mata berbinar-binar. Benarkah? Tentu. Tidak terlalu sulit. Kita bahkan bisa mempertahankan alur cerita aslinya semaksimal mungkin. Hanya dengan sedikit penyesuaian di akhir. Hasilnya akan lebih baik. Setelah berpikir sejenak, aku menambahkan. Tentu saja, ada biaya tambahan. Kau bilang akhir cerita Gaminya bisa diubah. Ya, aku sepertinya di seberang telepon. Mendengar suara hati yang hancur. Disertai dengan raungan marah Liu Ruyan. Terserahlah, aku membencimu. Kau pria dingin tanpa perasaan. Lalu dia menutup telepon. Jadi dia menerima kenaikan anggaran. Dan meminta kami membantu mengubah alur cerita. Usulan ini, kan? Malamnya aku menerima telepon lagi. Tapi yang menelepon bukan Liu Ruyan, melainkan kakak Liu. Hai Qiang, apa kau mau datang ke rumah kami melihat Liu Ruyan? Nada bicara kakak Liu, penuh dengan kepasrahan yang bercampur dengan kekesalan keluarga. Sebenarnya dia tidak apa-apa. Malamnya malah makan 2 mangkuk nasi lebih banyak. Tapi dia menyuruhku memberitahumu bahwa dia sangat sedih. Dan mengunci diri di kamar untuk mogok makan. Dari seberang telepon terdengar teriakan Liu Ruyan. Kak, jangan bongkar rahasiaku. Kau kan kakakku sendiri. Yeah. Aku menghela napas dan mengatakan akan datang. Lagi pula ide untuk perbaikan game sudah terpikirkan. Lebih baik bicara langsung dengannya. Saat tiba di rumah keluarga Liu, kakak Liu sedang duduk di sofa menonton TV. Aku menyapanya. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dengan santai mengangkat dagunya. Menunjuk ke kamar Liu Ruyan. Sudah datang. Ayah dan ibu sedang keluar. Dia ada di kamar. Aku berterima kasih. Lalu berjalan ke lantai 2. Mengetuk pintu kamar Liu Ruyan. Dari dalam kamar terdengar suara lemah. Jangan ketuk. Aku tidak ada. Aku berpura-pura santai dan menjawab. Oh, kalau begitu aku pergi. Pintu tiba-tiba terbuka. Liu Ruyan berdiri di ambang pintu sambil menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Dengan wajah sedih, apa kau bahkan tidak mau membujukku? Kau hanya memanfaatkan rasa sukaku padamu. Sehingga bisa berbuat sesukamu. Kau pria jahat. Ya, 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 iya, iya, iya. Semua yang Anda katakan benar. Sambil mengangguk asal-asalan. Aku mendorongnya dan masuk ke kamar. Lalu mengeluarkan map yang sudah kusiapkan. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah, lihat arah perubahan alur ceritanya. Kalau tidak ada masalah, kita bisa mulai. Liu Ruyan tampak sedikit menolak. Apa di matamu hanya ada pekerjaan? Apa aku di matamu tidak lebih penting dari pekerjaan? Aku tidak akan pernah tersenyum lagi. Aku akan menjadi orang yang dingin dan tanpa perasaan. Sebagai hukuman, agar kau menyesal, memelukku dan menangis terseduh-seduh. Memohon padaku untuk memberimu satu ekspresi lagi. Aku benar-benar sedikit lelah menghadapinya. Aku memijat pelipisku. Bisakah nanti saja marahnya? Kita selesaikan dulu urusan pekerjaan. Orang-orang di studio masih menunggu kepastian. Jadi mulai atau tidak? Liu Ruyan menahan diri cukup lama. Lalu bergumam pelan. Kalau begitu puji aku dulu. Aku sejenak bingung. Memujimu apa? Liu Ruyan jelas bersemangat begitu membicarakan ini. Aku selalu bekerja sangat keras. Selama 3 tahun bekerja ini, semua orang memujiku. Mengatakan aku sudah dewasa. Bisa memimpin perusahaan sendirian. Sangat hebat. Tapi aku tidak pernah mendengar pujian darimu. Padahal aku bekerja keras demi dirimu. Aku sedikit tersenyum. Tatapanku tanpa sadar melembut. Selama 3 tahun ini, aku juga tahu kerja keras Liu Ruyan.
Perusahaan sebesar Zinki dikelola dengan sangat baik. Semua detail diperhatikan. Tidak pernah ada kesalahan. Selalu stabil dan mantap. Ini bagi Liu Ruyan, yang sama sekali tidak tertarik pada hal ini. Sudah sangat luar biasa. Kau benar-benar hebat. Aku menarik napas dalam-dalam, agar tatapanku terlihat setulus mungkin. Dengan serius, mata Liu Ruyan berbinar. Kalau begitu, bolehkah aku meminta hadiah? Hadiah? Aku sedikit terkejut. Tanpa sadar mundur setengah langkah. Menatap Liu Ruyan dengan waspada. Hadiah apa? Aku tidak lupa. Ini di kamar tidurnya. Ternyata pikiranku sedikit kotor. Liu Ruyan hanya ingin aku menjadi pasangannya. Menemaninya ke sebuah pesta. 3 tahun lalu, mereka semua menertawakanku. Bilang aku gagal mendapatkanmu. Bilang kau tidak menyukaiku. Sekarang aku akan membawamu keluar. Agar semua orang tutup mulut. Liu Ruyan sepertinya sudah membayangkan adegan itu. Tak bisa menahan tawa konyol. Penilaianku adalah kekanak-kanakan dan membosankan. Melihat Liu Ruyan akan mulai merajuk lagi. Aku segera memotongnya. Tapi jika kau mau, aku akan tetap menemanimu. Demi aku, Liu Ruyan hampir melompat kegirangan. Tapi tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yang keras kepala. Jangan pikir dengan begini. Aku akan memaafkanmu karena 3 tahun lalu meninggalkanku sendirian. Membuatku menangis histeris. Hehehe. Masalah ini sangat serius. Aku sangat sedih. Hehehe. Tanpa permintaan maaf resmi, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau kau bersedia langsung menikah denganku, aku bisa mempertimbangkannya. Menggunakan proses lamaran sebagai pengganti permintaan maaf. Lagi pula aku sudah bilang sebelumnya. Aku pasti akan menikah denganmu. Sudah kukatakan 3 tahun lalu. Sekarang masih berlaku. Semakin lama bicaranya, semakin ngawur. Aku melempar bantal ke arahnya, sambil mengerutkan kening dan membanting pintu kamarnya. Aku bergegas pergi. Sudah mau pergi, kakak Liu yang duduk di sofa menyapaku, sambil tersenyum berkata, telingamu merah sekali. Ya, benarkah? Aku menyentuhnya. Memang terasa panas. Sial, lupa menanyakan masalah arah penyesuaiannya. Sudahlah, ubah saja sesuai arah ini. Kalau dia berani tidak suka, akan kupatahkan kakinya. Tiba hari pesta. Aku berdandan dengan sangat rapi. Liu Ruyan bilang mau menjemputku dengan mobil. Aku menolaknya, terutama karena takut dia terlalu bersemangat dan benar-benar membawa lincoln yang panjang. Ini bukan Marisui novel. Tidak perlu seheboh itu. Benar-benar akan membuat orang tidak nyaman. Lagi pula aku punya mobil sendiri dan bisa menyetir. Tiba di lokasi, aku mencari tempat yang sepi, sambil menyesap sampahnya sedikit demi sedikit, sambil menunggu Liu Ruyan. Sebenarnya aku jarang menghadiri acara seperti ini. Tidak lebih dari sekelompok orang munafik, berbasa-basi dengan pura-pura. Wajahnya tersenyum, tapi kata-katanya menyembunyikan pisau. Sangat membosankan. Benar saja. Pesta baru saja dimulai. Sudah ada yang mengenaliku. Kalau hanya menunjuk-nunjuk, dari jauh sih tidak apa-apa. Tapi ada beberapa orang usil yang bergerombol, mendorong satu sama lain ke hadapanku. Senyumannya mengandung sindiran. Kau Hai Chiang, anak dari Tuan Hei itu. Aku menunduk diam, sambil mengerucutkan bibir melihat mereka berbisik dan tertawa. Aku tahu apa yang mereka tertawakan. 3 tahun lalu, orang tuaku terlibat dalam kasus penipuan. Entah bagaimana menjadi pihak yang bersalah dan dipenjara. Dulu mereka juga tokoh berpengaruh di dunia bisnis. Hasil kerja keras setengah hidup mereka. Habis begitu saja tidak apa-apa. Malah mereka sendiri masuk penjara. Tentu saja menjadi bahan tertawaan seluruh kalangan. Yang datang jelas seorang wanita tukang gosip. Menutupi wajahnya dan tertawa diam-diam saja tidak cukup. Harus menarikku. Kudengar 3 tahun ini kau keluar negeri. Katanya sih belajar. Jangan-jangan hanya menghindar. Ya, kenapa kembali? Apa ayah ibumu mau keluar dari penjara? Aku belum sempat bicara. Tiba-tiba terdengar suara Liu Ruyan dari belakang. Sedang membicarakan apa? Bukankah ini Nyonya Li? Putri Anda yang selingkuh dan kakinya dipatahkan oleh mantan suaminya. Apa kabarnya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini, cuaca sering hujan. Mudah terkena rematik. Harus dijaga baik-baik oleh ART. Aku mengangkat kepala untuk melihat.
tapi silau oleh lampu. Hanya terlihat siluetnya yang ramping dan elegan. Aku menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas. Mata almond Liu Ruyan sedikit menyipit. Bibir merahnya tersenyum tipis. Senyum yang tidak tulus, menimbulkan kesan dingin. Seolah menjaga jarak 1000 mil. Namun juga seolah membawa penghinaan alami. Dia dengan lembut merangkul bahuku. Seolah menunjukkan akan membelaku. Nyonya Li yang aibnya diungkap di depan umum. Wajahnya jelas menjadi tidak enak dilihat. Tapi sepertinya tidak berani marah di depan Liu Ruyan. Sambil tersenyum paksa berbasa-basi sebentar. Menarik teman-temannya dan melarikan diri seperti dikejar hantu. Liu Ruyan mendengus dingin. Berbisik padaku. Tidak perlu dipikirkan. Mereka sendiri hidupnya tidak bahagia. Harus melihat orang lain tidak bahagia baru bisa merasa seimbang. Seperti tikus di selokan. Tidak layak dipikirkan. Aku mengangguk sedikit terlambat. Terkejut dengan sikap Liu Ruyan yang seolah sudah memahami seluk-beluk dunia. Inikah yang katanya? Wujud CEO wanita berwajah dingin Liu Ruyan. Memang sangat berbeda dengan Liu Ruyan yang ku kenal. Wajahnya jelas tersenyum. Tapi menjaga jarak 1000 mil. Banyak orang di pesta yang berusaha mendekatinya. Dia menanggapinya dengan sopan dan santai. Bicaranya cermat dan tanpa celah. Membuat orang tidak bisa menemukan kesalahan sedikit pun. Bahkan masih bisa membagi perhatian untuk membantuku menolak minuman. Aku menyesap sampainya. Melihat Liu Ruyan berbincang-bincang dengan beberapa rubah tua. Tidak bisa tidak merasa kagum. Si cengang ini. Ternyata di saat aku tidak melihat. Sudah tumbuh menjadi sosok yang mandiri. Tiba-tiba musik berganti. Liu Ruyan perlahan berjalan ke sisiku. Dengan lembut mengambil gelas anggur dari tanganku. Memberikannya kepada pelayan yang membawa nampan di samping. Lalu membungkuk perlahan dan mengulurkan tangannya padaku. Aku tertegun sejenak baru sadar. Dia mengajakku berdansa. Dia berbisik padaku. Tenang saja. Aku sudah diam-diam berlatih dengan baik. Tidak akan menginjak kakimu lagi. Kata-katanya sangat kontras dengan citranya. Aku sampai tidak bisa menahan senyum. Dengan lembut menggandeng tangannya. Meluncur ke lantai dansa mengikuti irama musik. Harus kuakui, dia sangat mahir. Hanya saja gerakannya sedikit kaku. Sepertinya tidak terbiasa. Memeluk pinggangku. Aku memanfaatkan kebisingan musik. Dan bertanya dengan suara pelan. Apa kau berlatih dengan memeluk udara? Mungkin karena tebakanku benar. Wajahnya sedikit memerah. Awalnya aku minta bantuan kakakku. Tapi dia kesal karena aku terus menginjak kakinya. Setelah berdansa 2 kali, dia tidak mau membantuku lagi. Aku tertawa terbahak-bahak. Dia malu tapi tetap berusaha tegar. Jangan menertawakanku. Aku sangat rajin. Puji aku. Kau hebat sekali. Aku tertawa. Benar-benar butuh banyak usaha. Ya. Pesta hanyalah selingan. Segera berakhir. Pekerjaan adalah yang utama. Belakangan ini aku sering kesingki. Karena jadwal yang padat. Banyak hal yang harus kami diskusikan bersama. Dan kerjakan bersama. Cheng Yi sebagai asisten. Setiap kali ada kesempatan. Pasti akan membuatku kesal. Tapi paling-paling dia hanya menyindir dengan kata-kata. Aku bahkan malas untuk mempedulikannya. Suatu hari aku mencuci muka di toilet sinki. Cheng Yi tiba-tiba berjalan ke sampingku, mengeluarkan sisir dan gel rambut dari sakunya. Menatap cermin seolah sedang merapikan rambut. Dia menatap dirinya di cermin, seperti sedang bergumam sendiri. Tapi setiap kata ditujukan padaku. Manusia itu harus tahu diri. Beberapa hal yang bukan milik kita, meskipun dikejar-kejar tidak akan menjadi milik kita. Aku mengangguk. Ya, kalau seperti beberapa orang, terus tenggelam dalam fantasinya sendiri. Mengira semuanya dalam genggaman. Tapi sebenarnya tidak ada yang mempedulikannya. Itu akan sangat memalukan. Cheng Yi mendengus dingin. Tidak lagi berpura-pura. Menutup gel rambutnya dengan suara klik. Melipat tangan di dada. Menatap lurus ke arahku. Kau hanyalah pecundang di hadapanku. 3 tahun lalu, aku bisa membuatmu pergi ke luar negeri. Hari ini, kau tetap bukan lawanku. Lihat saja nanti. Biarkan aku lihat selama 3 tahun ini. Apa saja yang kau pelajari di luar negeri. Lihat saja nanti. Hanya akan ada satu pria di sisinya. Yaitu aku. Setelah selesai bicara, dia pergi dari toilet dengan angkuh. Aku menatap punggungnya. Sejenak tertegun.
Bagaimana bisa dia berpikir dialah yang membuatku pergi ke luar negeri? Aku tidak bisa menahan senyum pahit. Ini benar-benar kesalahpahaman besar. Sungguh memalukan. Sepertinya keputusanku yang terlalu tegas saat itu. Selain melukai hati kecil Liu Ruyan, juga meninggalkan kesalahpahaman yang cukup besar di hati orang lain. Sampai-sampai terjadi kesalahpahaman seperti ini. Pantas saja dia selalu begitu percaya diri. Pertemuan kali ini, seolah-olah Cheng Yi meniupkan trompet perang, menandakan dia akan melancarkan serangan yang kuat. 24 jam mengitari Liu Ruyan, hampir menempel padanya. Bagaimana aku bisa tahu? Tentu saja Liu Ruyan sendiri yang memberitahuku. Tentu saja, kesimpulan ini aku yang buat. Kata-kata asli Liu Ruyan adalah, menurutmu, asistenku itu sudah gila atau mabuk minuman palsu? Pagi ini, dia membawa secangkir kopi dan menumpahkannya ke bajuku, lalu mencoba membuka bajuku. Aku sudah berkali-kali bilang tidak perlu. Dia seolah tidak mendengar. Aku sampai harus memanggil satpam untuk menariknya pergi. Aku benar-benar hampir saja menyuruh satpam melemparnya dari lantai 2. Aku tidak bisa menahan tawa sinis. Cheng Yi ini bukan masalah menghargai atau tidak, yang penting atau tidak, tapi usahanya sia-sia. Liu Ruyan mengeluh padaku tentang Cheng Yi semakin sering. Awalnya, aku masih bisa menganggapnya sebagai lelucon. Lama-lama aku jadi kesal. Maka aku dengan tulus menyarankan, kenapa tidak kau pecat saja dia, agar lebih tenang, daripada kalian saling menyiksa. Liu Ruyan langsung menolak usulanku. Bagaimana bisa begitu? Asistenku tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia bahkan bekerja untukku tanpa gaji. Pantas saja, aku tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kerja gratis? Kau tidak takut dia mata-mata perusahaan lain? Liu Ruyan menghela napas pelan. Aduh, aku sangat takut. Bahkan formulir pun aku tidak berani biarkan dia sentuh. Dia hanya bertanggung jawab atas pekerjaan sepele seperti menuang air, mengepel lantai, dan bersih-bersih. Dia sangat bersemangat melakukannya. Perusahaan kita jadi hemat banyak uang untuk membayar petugas kebersihan. Benar-benar orang yang cerdik. Dia ingin menjadi penjilatmu. Tapi kau malah menganggapnya sebagai sapi yang bekerja tanpa pamrih. Mungkin Cheng Yi masih berbangga diri, mengira Liu Ruyan tidak melihat semua tindakan kecilnya. Pasti ada tempat untuknya di hati Liu Ruyan. Padahal tidak tahu, dia hanya memanfaatkan tenaga kerjanya yang gratis. Adegan ini, aku sampai ingin meneriakkan untuknya. Salah alamat. Tiba akhir pekan, Liu Ruyan mengadakan acara kumpul-kumpul tim. Awalnya tidak ada hubungannya denganku, tapi dia bersikeras atas nama mitra kerjasama. Menarikku untuk ikut. Aku juga senang untuk ikut serta. Lagi pula aku menebak, setelah serangkaian tindakan kecil belakangan ini, Cheng Yi mungkin sudah tidak sabar dan siap melancarkan serangan pamungkasnya. Benar saja, saat aku melihat Cheng Yi, aku tahu malam ini tidak akan damai. Seorang pria yang seharusnya berstatus asisten, tapi melakukan pekerjaan petugas kebersihan, tidak mungkin akan mengenakan kemeja yang begitu ketat. Saking ketatnya sampai hampir memperlihatkan bentuk otot dadanya. Cheng Yi jelas juga menyadari aku sedang mengamatinya. Tanpa ragu, dia membusungkan dadanya, menunjukkan kepercayaan dirinya padaku. Seolah-olah kemenangan sudah di tangan. Aku pun menatap dengan penuh harap. Acara kumpul tim tidak lebih dari itu-itu saja. Makan, minum, karaoke. Setelah makan dan minum sepuasnya, para programmer yang biasanya tertekan, dengan dahi yang berkilauan karena minyak, bersinar di bawah lampu. Dengan lantang menyanyikan kuda berderap ke selatan. Orang menatap ke utara. Meskipun nadanya sumbang semua, tapi semangatnya luar biasa. Aku memuji sambil makan kuaci. Setelah beberapa lama baru teringat topik utama malam ini. Cheng Yi dan Liu Ruyan. Aku menoleh ke belakang. Cheng Yi sudah berpura-pura mabuk. Sepertinya mau jatuh ke pelukan Liu Ruyan. Awalnya, Liu Ruyan hanya menghindar. Tapi, setelah melihat tatapanku, dia langsung melompat seperti tersengat listrik. Menjaga jarak yang cukup jauh, Cheng Yi langsung jatuh ke lantai. Liu Ruyan sama sekali tidak peduli. Dia mengangkat kedua tangannya, seolah-olah membuktikan dirinya tidak bersalah padaku. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Dia yang memaksa menempel padaku.
Ini jelas-jelas modus. Aku menepuk bahu Liu Ruyan, memberinya isyarat untuk tidak terlalu keras. Memalukan sekali. Tapi gerakan yang tidak terlalu intim ini sepertinya memprovokasi Cheng Yi. Dia bangkit dari lantai dengan terhuyung-huyung. Wajahnya penuh air mata, tapi tetap berusaha tegar. Kau suka padaku kan? Dia berteriak pada Liu Ruyan. Berani kau bilang kau tidak punya perasaan sedikit pun padaku. Asal kau bilang kau membenciku, aku akan langsung menghilang dari duniamu. Liu Ruyan mengerutkan kening. Ragu-ragu sejenak. Baru berkata dengan terbata-bata, bisakah kita berdiskusi? Aku memang tidak menyukaimu. Tapi bisakah kau tidak menghilang dari duniaku? Asisten gratis benar-benar sulit dicari, terutama yang tidak dibayar. Cheng Yi lari keluar sambil menangis. Sejak saat itu, Liu Ruyan selalu mengeluh di depanku, mengatakan dia sangat membutuhkan asisten baru. Aku terus mengabaikannya. Sampai akhirnya, dia mengatakan isi hatinya. Bagaimana kalau kau jadi asistenku? Aku menjawab, asistenmu yang sebelumnya. Apa dia membawa serta Ipu saat pergi, membiarkan seorang desainer game berbakat sepertiku menjadi sekretaris emo? Memangnya kau siapa? Liu Ruyan, kau bisa setiap hari menikmati penampilanku yang gagah dalam balutan jas dari dekat. Oh, lucu sekali. Aku tidak punya waktu luang untuk itu. Dia memang bertubuh indah. Di balik setelan jasnya tersembunyi pesona yang tak terhingga. Tapi meskipun aku tidak menjadi asistennya, bukankah dia juga setiap hari berpakaian seperti itu untukku? Maka aku mengabaikan usulannya dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Efisiensi tim kami selalu dipuji. Dengan cepat kami menyelesaikan cuplikan awal kedua game. Aku membawa hasilnya untuk menemui Liu Ruyan, sekaligus berbagi beberapa saran kami tentang game tersebut. Aku menyarankan agar dalam proses pemecahan teka-teki game, dikumpulkan item khusus, yang setelah terkumpul bisa membuka level tersembunyi. Setelah melewatinya baru bisa melihat akhir cerita yang sebenarnya. Liu Ruyan jelas tertarik. Apa akhir cerita yang sebenarnya? Tokoh utama pria memilih untuk tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya dengan tokoh utama, atau tetap naik pesawat. Liu Ruyan seketika seperti balon yang kempes, langsung kehilangan semangat. Aku membuka laptop sambil memutar video dan menjelaskan. Ini adalah video pendek setelah melewati level tersembunyi. Alur cerita video pendek ini sangat sederhana. Tokoh utama pria pada akhirnya tetap naik pesawat. Tapi melihat tokoh utama yang berlinang air mata di bandara, matanya juga berkaca-kaca. Dia hanya mengucapkan dua kalimat. Satu adalah tunggu aku kembali. Satu lagi adalah aku cinta kamu. Aku tidak yakin apakah Liu Ruyan sepenuhnya mengerti. Tapi dia jelas sangat tersentuh. Kau bilang kau mencintaiku. Aku menjelaskan. Aku sedang membicarakan alur cerita. Tapi dia terus mendesak. Kau bilang kau mencintaiku. Aku tahu. Begitu Liu Ruyan serius. Itu bukan pertanda baik. Tapi aku masih meremehkannya. Siang itu juga, dia merencanakan sebuah lamaran besar-besaran. Pagi baru saja meninggalkan perusahaan. Sorenya dia sudah mengumpulkan teman dan kerabat, menghias lautan mawar di depan pintu studio. Dengan pengeras suara kuno berulang kali berteriak, "Hai Qiang, aku mau menikah denganmu." Setidaknya berlian di cincin itu cukup besar. Tapi aku tetap menolaknya dan memarahinya tanpa ampun. Mungkin kata-kataku sedikit kasar. Saat aku sadar, dia sudah menangis terseduh-seduh. Kau curang. Kau jelas-jelas baru bilang suka padaku pagi ini. Kenapa kau selalu suka mempermainkan perasaanku? Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau aku ingin kau merawatku seumur hidup, aku sudah setuju sejak lama. 3 tahun lalu sudah setuju. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Saat itu, Cheng Yi memang sering berada di sekitar Liu Ruyan. Tapi kami berdua tidak terlalu mempedulikannya. Tidak perlu dan tidak pantas. Tidak pernah peduli padanya. Apalagi memilih pergi ke luar negeri karena dia. Dulu saat keluargaku bangkrut, orang tuaku dipenjara. Dalam semalam aku dari anak orang kaya, menjadi tidak punya apa-apa. Gadis saat itu, dengan sungguh-sungguh berjanji akan menikah denganku. Merawatku seumur hidup. Tapi aku tidak mau menjadi bebannya. Tidak mau menjadi tanggungannya. Aku tahu dengan jelas, tanpa dukungan keluarga,
Perbedaan di antara kami hanya akan semakin besar. Jadi aku memilih pergi ke luar negeri. Memilih untuk berjuang. Aku harus menjadi kuat. Cukup kuat untuk mengabaikan perbedaan latar belakang keluarga. Berdiri sejajar dengannya. Saling mencintai dengan rasa hormat. Meskipun saat itu, Liu Ruyan sangat mencintaiku. Bahkan tidak bisa menerima perpisahan sementara. Mengancam jika aku berani pergi. Dia tidak akan pernah mempedulikanku seumur hidup. Aku tetap pergi dengan tegas. Aku tidak butuh kau merawatku seumur hidup. Yang kubutuhkan adalah saling mendukung. Sebuah hubungan yang bermartabat. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi 3 tahun lalu, aku tidak punya kepercayaan diri seperti ini. Saat itu, kau ditakdirkan untuk menjadi wanita istimewa. Berdiri di puncak gunung. Sementara aku hanya bisa mengandalkan bantuanmu. Untuk bisa naik ke atas. Hidup menumpang padamu. Apa hakku untuk berbicara tentang kemandirian dan rasa hormat? Jadi aku pergi. Bukan karena tidak mencintaimu. Justru karena terlalu mencintaimu. Maka aku memilih pergi. Mata Liu Ruyan berbinar-binar. Aku curiga, dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata awalku. Dia seperti menemukan harta karun. Berteriak pada semua orang. Kalian dengarkan. Semua dengarkan. Dia baru saja bilang dia mencintaiku. Dia baru saja bilang dia mencintaiku. Aku tidak sedang bermimpi. Aku juga tidak gila. Dia benar-benar bilang dia mencintaiku. Dia mengatakannya sendiri. Aku melihat orang tua Liu. Dan kakak Liu menggelengkan kepala dan menghela napas basah. Aku pun ikut menghela napas.